Shalom, Amin. damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan sungguh teramat baik. Tuhan masih berkenan dengan kehidupan kita, mengaruniakan nafas kehidupan. Walaupun pada sekarang ini kita masih terus bergumul dan berjuang dengan pandemi COVID-19. Namun, sukacita, semangat, ketaatan, kesetiaan untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan-persekutuan, walaupun beribadah secara online. Kita tidak digoyahkan, kita tidak dilemahkan oleh virus COVID-19. Di minggu yang berjalan ini, kita dibekali, kita diingatkan, dan kita dinasihati oleh firman Tuhan dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 22. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam misi pelayanannya, khususnya pada perjalanannya yang kedua, antara lain Rasul Paulus melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Kita bisa baca itu dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17. Jadi, jemaat Tesalonika ini adalah buah pelayanan dari Rasul Paulus. Adapun pertama Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. Di akhir suratnya ini, Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika, yakni tentang bagaimana kehidupan orang percaya dalam keseharian mereka. Saudara-saudara, tentu ada yang melatar belakangi mengapa Rasul Paulus harus menulis bagian firman Tuhan ini. Yakni pertama, jemaat Tesalonika gagal menghormati atau menghargai para pemimpin atau pelayan jemaat. Itu di ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Kedua, jemaat yang tidak hidup damai satu dengan yang lain. Ketiga, jemaat yang hidupnya tidak tertib, tidak sabar, tidak ada saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Keempat, tidak ada sukacita, tidak tekun berdoa, dan tidak mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan nasihat-nasihat lainnya yang ada di bagian terakhir ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, marilah kita berefleksi dari bagian pembacaan yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita dengarkan. Kalau Gereja Masehi Injili di Minahasa ketika memasuki bulan Juli, itu berarti memasuki bulan
pengucapan syukur. Ada tradisi iman yang ada di tanah Minahasa untuk merayakan pengucapan syukur oleh karena segala berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat. Namun karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini, bahkan negeri kita atau bangsa kita, sehingga di bulan Juli ini belum ada perayaan pengucapan syukur. Kalau Tuhan berkenan, mungkin jemaat juga sudah mendengar bahkan membaca melalui medsos. Perayaan pengucapan syukur dilaksanakan pada bulan September. Dan tentu ada maksud dari Gereja Masih Injili di Minahasa untuk mengangkat tema ini, yaitu etika pengucapan syukur. Karena pada kenyataannya, ketika merayakan atau berpengucapan syukur, ada saja jemaat atau orang-orang percaya yang merayakannya dengan pesta pora, bahkan sampai mabuk-mabukan. Tentu hal ini yang menjadi dasar dari Gereja Masih Injili Minahasa untuk mengangkat bagian ini atau tema etika pengucapan syukur, supaya ketika merayakan pengucapan syukur, jemaatnya merayakan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, di situasi pandemi COVID-19 ini kita dinasihati, kita diingatkan oleh firman Tuhan, khususnya tentang mengucap syukur. Menjadi pertanyaan bagi kita, mampukah kita untuk mengucap syukur walaupun dalam keadaan sulit seperti yang kita hadapi sekarang ini? Kita ada dalam ketakutan, kita ada dalam kecemasan, kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam kesulitan-kesulitan. Banyak orang yang terpapar oleh COVID-19. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan hal-hal lainnya yang membuat kita susah atau sulit. Namun, kita sebagai orang percaya bersyukur karena kita punya Tuhan yang terus mengingatkan kita, yang terus menguatkan kita, yang terus menghibur kita melalui firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi. Saudara-saudara, di awal bacaan kita tadi, Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Tesalonika, bahkan juga menasihati gereja Tuhan, orang percaya di masa kini, untuk bagaimana menghormati atau menghargai pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan jemaat, pemimpin-pemimpin gereja, ataupun juga pemimpin-pemimpin masyarakat yang sudah berusaha untuk menghadirkan, mensejahterakan masyarakat yang ada. Kita juga sebagai gereja, sebagai jemaat, untuk bagaimana kita saling menegur, menasihati satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan untuk bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang ada, ataupun hidup dengan disiplin, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jemaat, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan secara disiplin, yaitu dengan 3M plus 2M, yang menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selain yang 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang
mengalir. Itu harus kita laksanakan secara disiplin. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang ada, kita harus menguatkan, mendoakan, menghibur, memberi semangat satu dengan yang lain. Saudara-saudara kita yang sedang bergumul oleh karena terpapar COVID-19, oleh karena dalam keadaan susah dan dalam keadaan sulit sekarang ini. Kita juga diingatkan untuk bersukacita senantiasa. Kita diingatkan untuk tekun berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun keadaan susah, walaupun keadaan sulit, kita berusaha untuk ada ucapan syukur dalam hati kita. Suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Seperti dalam lagu Kidung Jemaat 408. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengimani dan mengaminkan firman Allah yang sudah kita baca tadi, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita akan mendapatkan, pasti kita akan mengalami, pasti kita akan merasakan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melewati masa-masa susah, masa-masa sulit ini. Dan kita ada semangat karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada semangat untuk kita tetap bertahan dalam keadaan sulit sekalipun. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kita menghadapi kesulitan dan kesusahan-kesusahan hidup, yakin percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap setia, menolong kita semua untuk kita boleh menghadapi dan untuk boleh kita bebas dari pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi dan mampu kita untuk melewati semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.